Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Pipin Cahaya, masih di kompetensi dasar 3.1, yakni memahami konsep bilangan pangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Oke, kita lanjut, check it out. Pengertian logaritma. Dimisalkan A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika A log B sama dengan C, di mana A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0. Berikut contohnya, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk logaritma. A 2 pangkat 3 sama dengan 8, B 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81, C 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Berikut uraiannya. A 2 pangkat 3 sama dengan 8 jika dan hanya jika 2 log 8 sama dengan 3. Yang B 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Nah, kalau diubah menjadi bilangan logaritma, maka bentuknya menjadi 3 log 1/81 sama dengan negatif 4. Yang ketiga, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Jika dan hanya jika 10 log 10.000 sama dengan 4. Nah, untuk mengerjakannya atau untuk mencari nilai-nilainya, kita bisa menggunakan sifat-sifat logaritma. Lanjut materi berikutnya, sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma yang harus kalian ketahui adalah 1. P log A dikali B sama dengan P log A ditambah P log B. Jadi kalau dia operasinya perkalian, maka bisa diubah menjadi operasi penjumlahan asalkan bilangan basis logaritmanya sama. Yang kedua, P log A per B sama dengan P log A dikurang P log B. Jadi kalau di operasi pembagian maka bisa dikurang apabila bilangan basis logaritmanya sama, yakni bilangan basisnya itu adalah P. Yang ketiga, sifatnya P log A pangkat N sama dengan N dikali P log A, jadi pangkat N-nya pindah ke depan. Yang keempat, satu per A log B sama dengan B log A. Sifat kelima, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Sifat keenam, A pangkat A log B sama dengan B. Sifat ketujuh, P log 1 sama dengan 0. Sifat ke-8, A log A sama dengan 1. Sifat ke-9, P log A dikali A log B sama dengan P log B. Dan sifat yang ke-10 terakhir ya, A log B
sama dengan P log B per P log A. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas melalui contoh. Tentukan nilai berikut. A 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. B log 5 ditambah log 4 dikurang log 2 ditambah log 10. Dan C 2 pangkat 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurang 3 kali 2 log 1 per 4. Kita mulai bahas contoh soal yang A. Karena operasinya penjumlahan, maka kita ubah jadi perkalian ya. Jadi 2 log 24 dikali 3. Karena tadi juga operasinya pengurangan, maka diubah menjadi pembagian. Jadi dibagi 9 sama dengan 2 log 24 dikali 3 72, terus dibagi 9, hasilnya jadi 2 log 8. Sama dengan 8 ini kita ubah menjadi bilangan pangkat, di mana kita usahakan bilangan pokoknya itu sama dengan bilangan pokok dari logaritma. Jadi 2 log 2 pangkat 3. Jadi kalau bilangan pokok logaritmanya 2, maka bilangan pokok pangkatnya juga harus bilangan 2. Jadi 2 log 2 pangkat 3. Terus 3 pindah ke depan ya. 3 dikali 2 log 2 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, hal yang harus Ibu jelaskan pada kalian yang pertama nih, 24 dikali 3 mengapa bisa jadi perkalian? Karena tadi operasinya penjumlahan kan. Nah, kita gunakan sifat ke 1. Jadi diubah menjadi operasi perkalian. Nah, terus operasi pembagian jadi dibagi 9 karena tadi operasinya pengurangan, sehingga kita ubah menjadi operasi pembagian sesuai dengan sifat kedua. Nah, terus 2 log 2 pangkat 3, jadi 2 log 8 ini kita ubah jadi 2 log 2 pangkat 3, ini sesuai dengan sifat ketiga. Jadi kita ubah menjadi bilangan pangkat. Nah, terus 2 log 2 ini sesuai dengan sifat yang ke-8, bahwa A log A sama dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, sifat yang ketiga tadi, pangkat 3 tadi pindah ke depan ya nak ya. Makanya menjadi 3 dikali 2 log 2 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi sifat-sifat ini yang harus kalian pahami. Kita lanjut contoh B. Log 5 dikali 4 dikali 10 dibagi 2 sama dengan log 200 dibagi 2 sama dengan log 100. Nah, log 100 itu hasilnya adalah 2. Nah, hal yang harus kalian perlu pahami adalah kenapa bisa hasilnya 2, nanti Ibu jelaskan. Sekarang kita lihat dulu sifat-sifat apa saja yang digunakan. Nah, kita lihat di sini 5 dikali 4 kali 10, kita gunakan sifat 1 karena tadi operasinya penjumlahan. Nah, sedangkan dibagi 2, kenapa dibagi 2? Kita gunakan sifat kedua karena tadi operasinya pengurangan, jadi diubah jadi pembagian. Terus log 100, kenapa hasilnya 2? Kita lihat di bawah ini. Nah, itu merupakan bilangan basisnya 10 tapi tidak ditulis, jadi 10 log 10 pangkat 2 ini kita ubah jadi bilangan berpangkat ya. Kita gunakan sifat ketiga, jadi 2 dikali 10 log 10 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi kita gunakan sifat yang ke-8. Lanjut contoh berikutnya. C 2 dikali 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurang 3 dikali 2 log 1 per 4 sama dengan
Bilangan bulat 2 di depan kita angkat ke atas menjadi 8 pangkat 2 ya. Jadi 2 log 8 pangkat 2 ditambah 2 log akar 2 kita ubah jadi bilangan eksponen menjadi 2 pangkat setengah dikurang 2 log 1/4 pangkat 3. Jadi 3 juga dipindahkan ke depan seperti sifat ketiga, sama dengan 2 log 2 pangkat 3 kali 2 ditambah 2 log 2 pangkat setengah dikurang 2 log 4 dijadikan bilangan pangkat negatif jadi 4 pangkat negatif 1 kali 3 sama dengan 2 log 2 pangkat 6 ditambah 2 log 2 pangkat setengah dikurang 2 log 2 pangkat negatif 2. Jadi 4 ini kita ubah jadi bilangan pangkat 2 ya. 2 pangkat negatif 2 kali 3 sama dengan 2 log 2 pangkat 6 ditambah 2 log 2 pangkat setengah. Nah itu harusnya ada 2 ya, dikurang 2 log 2 pangkat negatif 6. Jadi negatif 2 kali 3 tadi ya dikalikan, sehingga hasilnya jadi 2 log 2 pangkat 6 dikali 2 log pangkat setengah. Nah 2 ya, tadi ada kesalahan dikit. Terus dikurang dibagi, maksudnya dibagi 2 pangkat negatif 6 sama dengan, nah kita gunakan sifat bilangan berpangkat ya. Jadi 2 log dikali, karena bilangan pokoknya semuanya sama jadi pangkatnya kita operasikan, pangkatnya kita ubah ya. Jadi 2 pangkat 6 ditambah setengah dikurang negatif 6. Nah inilah hubungannya bilangan pangkat, bilangan akar dengan logaritma itu benar-benar bilangan yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi mereka saling berkaitan. Jadi 2 log 2 pangkat 12 setengah. Jadi kalau dijumlahkan 6 ditambah setengah dikurang negatif 6 hasilnya 12 setengah. Nah ini kita gunakan sifat ketiga. Jadi 12 setengah pindah ke depan ya, dikali 2 log 2. Jadi sama dengan 12 setengah dikali 1 sama dengan 12 setengah. Nah untuk lebih jelasnya sifat-sifat mana saja yang kita gunakan, kita mulai dari atas, kita cari dulu. Nah mulai dari 2 dikali 2 log 8. Nah ini dulu ya yang sudah ada di layar monitor. 2 pangkat 3 pangkat 2 itu menggunakan sifat ketiga. Sifat ketiga itu N kali log B ya, ini menggunakan sifat ketiga. Terus nah 2 log 8 pangkat 2 itu juga menggunakan sifat ketiga. Begitu juga dengan 2 log 1/4 pangkat 3. Ini juga menggunakan sifat ketiga, di mana sifat ketiga itu A log B pangkat N itu menjadi N dikali A log B. Nah berikutnya ini menggunakan sifat ke-1 ya. Jadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat setengah, kita gunakan sifat pertama karena tadi operasinya penjumlahan kan. Nah terus pembagian 2 pangkat negatif 6 itu menggunakan juga sifat kedua karena tadi operasinya pengurangan. Itu di atas ya, dikurang 2 log 2 pangkat negatif 6. Jadi diubah jadi pembagian. Nah, terus 2 log 2 pangkat 12 setengah ini juga menggunakan sifat ketiga.
Terus 2 log 2 ini menggunakan sifat ke-8. Jadi 2 log 2 sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk contoh soal berdasarkan sifat-sifat logaritma. Kita lanjut contoh berikutnya. Dengan menggunakan sifat logaritma, tentukan nilai berikut. A. 3 log 27, B. 1/25 log 125, C. akar 7 log 1/343. Kita bahas soal A. 3 log 27 sama dengan, 27 kita ubah menjadi bilangan eksponen sehingga hasilnya menjadi 3 log 3 pangkat 3. Kita gunakan sifat ketiga, jadi 3 pindah ke depan menjadi 3 kali 3 log 3 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Kita gunakan sifat ke-8 untuk 3 log 3 ya, hasilnya 1. Terus soal B, 1/25 log 125 sama dengan, 1/25 itu kita ubah menjadi pangkat bulat negatif sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat negatif 2. Log 125 kita ubah jadi pangkat bulat positif sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat negatif 2 log 5 pangkat 3 ya. Sehingga karena bentuknya seperti sifat kelima, jadi kita gunakan sifat logaritma yang kelima sehingga menjadi 3/-2 dikali 5 log 5 sama dengan 3/-2 dikali 1 sama dengan negatif 3/2. Jadi 1 itu hasil dari 5 log 5 ya, sifat ke-8. Contoh soal C, akar 7 log 1/343 sama dengan, akar 7 kita ubah jadi bilangan eksponen sehingga hasilnya menjadi 7 pangkat setengah log, 1/343 kita ubah jadi bilangan bulat pangkat negatif, jadi 343 pangkat negatif 1 sama dengan 7 pangkat setengah log 343 kita ubah jadi bilangan eksponen ya, menjadi 7 pangkat negatif 3. Nah, ini seperti bentuk sifat kelima sehingga kita gunakan sifat kelima ya, menjadi negatif 3/setengah 7 di log 7 sama dengan 3 dibagi setengah itu hasilnya negatif 6 dikali 1. 1 dihasilkan dari 7 log 7 sifat ke-8 ya. Sehingga negatif 6 dikali 1 sama dengan negatif 6. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita pastikan lagi sifat-sifat yang kita gunakan. Yang pertama itu sifat ketiga. Ya, sifat ketiga itu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, terus kita lihat lagi sifat berikutnya. Nah, berikutnya kita gunakan sifat kelima. Jadi 5 pangkat negatif 2 log 5 pangkat 3 ini kita gunakan sifat kelima. Nah, jadi gitu hasilnya ya. Jadi 3/-2 dikali 5 log 5 itu menggunakan sifat kelima. Nah, ini juga menggunakan sifat kelima. Nah, sampai sini Ibu harap semuanya sudah paham mengenai sifat-sifat logaritma. Lanjut contoh soal berikutnya.
Jika 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B, maka 4 log 15 sama dengan, kita lihat pembahasannya. 5 log 3 sama dengan A, kita ganti menjadi 3 log 5 sama dengan 1/A. Masih ingat sifat-sifat bilangan logaritma? Kira-kira kita menggunakan sifat yang mana? Ya benar, jadi kita menggunakan sifat yang ke-10 ya. Jadi A log B sama dengan C log B per C log A. Maka 4 log 15 sama dengan 3 log 15 dibagi 3 log 4. Nah, dengan menggunakan sifat logaritma yang pertama, 3 log 15 menjadi 3 log 3 dikali 5 dibagi 3 log 4. Nah, 3 log 3 dikali 5 kita ubah menjadi penjumlahan. Seperti sifat yang pertama, 3 log 3 ditambah 3 log 5 dibagi 3 log 4 sama dengan 3 log 3 sama dengan 1 ditambah 3 log 5 1/A dibagi 3 log 4 itu B. Jadi 1 ditambah 1/A sama dengan per B, maksudnya sama dengan A ditambah 1/A per B, sama dengan kita gunakan rumus pembagian pecahan biasa. Jadi A ditambah 1/A dikali 1/B sama dengan A ditambah 1 dikali 1 hasilnya A ditambah 1, terus A dikali B sama dengan AB. Nah, untuk jelasnya sifat-sifat mana yang sudah kita gunakan? Kita lihat. Ya, yang pertama adalah kita gunakan sifat yang ke-10, yakni A log B sama dengan C log B per C log A. Terus kita juga menggunakan sifat yang pertama, 3 log 3 dikali 5. Nah, ini kita ubah menjadi penjumlahan. Ya, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Gue harap semuanya mengerti. Lanjut nanti minggu depan materi kita tentang persamaan linier dengan nilai mutlak. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.